Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwana fillah sidang jamaah Jumat yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada kita suatu wasiat, dan wasiat yang terbaik adalah wasiat takwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita suatu penjelasan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, tentunya kalian akan disongsong oleh kematian, sekalipun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Abu Bakar As-Siddiq suatu ketika beliau pernah berkata, al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Kematian itu bagaikan pintu, dan semua orang mesti akan memasuki pintu tersebut. Kematian adalah bagaikan pintu, dan semua orang mesti akan memasuki pintu tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada kita suatu ketentuan, salah satu yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di antara apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan adalah kematian. Ada beberapa hal terkait dengan hal-hal yang itu adalah alamah ataukah tanda kematian seseorang. Yang pertama adalah berhentinya denyut nadi yang ada pada seseorang. Biasanya seorang dokter kadang memegang di bagian pergelangan tangan ataukah di dekat tumit ataukah di dekat leher, sehingga dengan nyata kalau tidak ada denyut nadi, maka itu adalah tanda di antara tanda kematian seseorang. Di antara tanda kematian seseorang adalah mengerasnya jari jemari tatkala roh diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dia pun akan kembali lemas. Kemudian di antara tanda kematian seseorang adalah bengkoknya hidung. Hidung kadang menceng ke sebelah kanan, kadang ke sebelah kiri, dan ini adalah tanda di antara tanda kematian seseorang. Di antara tanda kematian seseorang adalah tidak adanya nafas yang ada pada orang yang telah dianggap wafat. Makanya sebagian para dokter, tatkala mereka ingin mengetahui apakah orang ini telah wafat ataukah dia masih hidup, dia akan mengambil cermin, akan mengambil kaca, kemudian ditaruh di bagian hidungnya. Tatkala dilihat ternyata kok masih ada embun, maka orang ini masih hidup. Tapi tatkala tidak ada embun, maka orang ini telah wafat. Di antara tanda kematian seseorang adalah tidak ada reaksi yang ada pada pupil mata. Sebagian para dokter tatkala mereka ingin memastikan dan meyakinkan bahwasanya orang ini masih hidup ataukah tidak, maka dokter kadang mengambil senter, kemudian
dibukalah bagian mata, kemudian disenterkanlah lampu tersebut, senter tersebut ke bagian mata. Jika kok ada reaksi gerak, maka orang ini masih hidup. Tapi tatkala tidak ada reaksi sama sekali, maka menunjukkan orang ini telah wafat. Di antara tanda kematian seseorang adalah insikhafu as-sadghain. Kita mengenal bahwasanya salah satu di antara anggota bagian tubuh yang ada pada kita adalah kepala. Dan orang Jawa menyebut dengan istilah pilingan. Pilingan adalah tempat di mana tempat tersebut ada cantolannya. Orang Jawa menyebut dengan pilingan. Sebelah kanan dan sebelah kiri di dekat kelopak mata, sebelah kanannya sedikit, belakang kelopak mata sedikit. Maka itu ada cantolan. Jika seseorang telah wafat, maka maka mulutnya menganga. Hal tersebut terjadi karena cantolan yang ada pada dekat pelipis tersebut tidak lagi berfungsi. Kenapa mulut kita kok bisa menutup? Karena kita masih hidup dan yang namanya pilingan itu masih berfungsi, sehingga dengannya tatkala seseorang diambil rohnya oleh Allah, maka yang namanya pilingan itu terbuka, sehingga tatkala pilingan terbuka maka mulut pun menganga. Maka dibenarkan tatkala seseorang mendapati saudaranya wafat, maka boleh untuk diikat. Berikutnya di antara tanda kematian seseorang, maka Rasul SAW bersabda, "Idza nuzi'atir ruh tabi'ahul basar." Tatkala roh seseorang itu diambil, maka akan diikuti oleh mata. Dan berapa banyak mereka yang begitu wafat, maka bola matanya ke atas. Dan itu adalah apa yang dihabarkan oleh Rasul, di mana Rasul SAW bersabda, "Idza nuzi'atir ruh tabi'ahul basar." Di antara tanda kematian seseorang adalah kakunya badan yang ada pada seseorang, khususnya sesudah melewati 6 jam. Jika seseorang telah 6 jam lewat dari wafatnya, maka rata-rata mereka pun membusur dan badannya pun kaku. Tentunya tidak semuanya. Berikutnya, di antara tanda kematian seseorang, maka salah satu di antara tanda kematian seseorang adalah munculnya bau yang sifatnya adalah khas pada mayit. Siapapun di antara manusia yang ada, maka yang namanya mayit memiliki bau yang sangat khas. Dan kita tentunya mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita penjelasan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa mesti akan wafat. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Salah satu yang Allah Subhanahu wa taala habarkan di dalam Al-Qur'an ada 5 perkara, dan 5 perkara tersebut adalah perkara yang gaib. Apakah 5 perkara yang gaib yang dimaksud di dalam Al-Qur'an? Maka yang pertama adalah kiamat. Itu ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara perkara gaib adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'lamu ma fil arham." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui apa yang berada di dalam rahim seorang ibu. Ataukah dia laki-laki ataukah dia perempuan.
Yang ketiga di antara ilmu yang gaib adalah kapan hujan itu turun, siang hari, di malam hari, pagi hari, ataukah di sore hari, maka ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Yang keempat, di antara tanda itu adalah perkara gaib dan perkara tersebut ilmunya hanya di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Tidak ada seseorang yang mengetahui apa yang bakalan ia raih esok hari. Rasulullah SAW suatu ketika pernah memberikan janji kepada mereka orang-orang kufar Quraisy, di mana orang-orang kufar Quraisy ini mereka datang menuju Madinah, bertanya kepada orang-orang Yahudi, dan orang-orang Quraisy ini memperoleh ilmu dari orang-orang Yahudi, dan mereka berkata, "Wahai kalian ahlu kitab, berikanlah kepada kami suatu ilmu, dan dengan ilmu tersebut akan kami tanyakan kepada Muhammad." Maka orang-orang Yahudi mereka memberikan suatu pernyataan, tanyakan kepada Muhammad. Di antaranya yang diminta untuk ditanyakan adalah seseorang yang mampu menguasai negeri barat dan negeri timur. Siapakah dia? Tanyakan kepada Muhammad tentang para pemuda yang mana mereka hendak berusaha untuk menyelamatkan agama mereka. Dan tanyakan kepada Muhammad perkara roh. Jika Muhammad mampu memberikan jawaban, maka dia adalah seorang nabi. Tapi tatkala Muhammad tidak memberikan jawaban, maka ketahuilah dia hanya orang yang mengaku-ngaku seorang nabi. Orang-orang Quraisy pun pulang ke Makkah dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban, "Aku akan berikan jawaban hal ini esok hari." Sehingga di hari yang pertama baginda Nabi pun cemas, tidak ada jawaban dari Allah. Hari kedua demikian, hari ketiga demikian, sampai melewati 1 pekan, maka Rasul pun tambah cemas. Sampai melewati di atas 10 hari, maka baginda Nabi pun cemas. Kemudian turunlah firman Allah, "Wala taqulanna lisyai'in inni fa'ilun dzalika ghadan." Janganlah Anda mengatakan bahwasanya aku akan lakukan hal ini esok hari, illa ayyasha Allah, kecuali engkau mengatakan insyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada baginda Nabi tentang penjelasan apa yang mereka maksud, yaitu Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang mana mereka hendak menyelamatkan keimanan mereka. Yang dimaksud seorang yang menguasai negeri barat dan negeri timur adalah Dzulqarnain. Dan Allah juga menurunkan firman-Nya, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Wahai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang roh. Katakanlah bahwasanya roh ilmunya hanya di sisi Allah, dan manusia tidak hanya, dan sesungguhnya manusia hanya diberi ilmu hanya sedikit. Perkara gaib yang berikutnya adalah al-maut. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita penjelasan, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada seseorang yang mengetahui di negeri manakah dia akan wafat. Dan salah satu yang dihabarkan adalah di akhir zaman nanti akan munculnya mautul fajr.